Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Itu maksud kami di sini adalah untuk mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Roy Kembar Habibi terkait dengan presentasi kelompok. Kami dari kelompok B akan menjelaskan materi tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai sumber etika. Nah, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Sri Natalia Maharani BR Sinulinga akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika. Kemudian ada Rizky Riko Saputra akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Dan ketiga adalah Meriana akan menjelaskan alasan mengapa diberlakukannya Pancasila sebagai sistem etika. Kemudian ada Rehan Ramadanito akan menjelaskan sumber historis, Adela Tiara Rosa akan menjelaskan sumber sosiologi, kemudian Ecin Sabti menjelaskan sumber politis. Natalia, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menjelaskan materi. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntutan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Sebab keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri, sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa atau tidak bernilai atau value free. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riko. Etika bagi bangsa Indonesia adalah menjadi rambut normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, masih ada aksi terorisme yang mengatasnamakan agama dan mengakibatkan perpecahan, serta merusak nilai toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Lalu pelanggaran HAM juga masih terjadi di negara ini. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin menandai kehidupan masyarakat di Indonesia. Ketidakadilan hukum juga menjadi permasalahan dalam sistem peradilan saat ini. Pancasila sangat dibutuhkan dalam mengatasi setiap urgensi yang melenceng dari nilai-nilai moral dan yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Meriana. Ada 5 alasan mengapa diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua, ada korupsi yang maharajalela karena penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam melaksanakan tugasnya. Lalu yang ketiga, ada kurangnya rasa berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Yang keempat, ada pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini ditandai dengan lemahnya penghargaan seseorang terhadap hak-hak pihak lain. Yang kelima, ada kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, dan global warming atau pemanasan global. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rehan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sumber historis. Pada zaman Orde Lama,
Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslok atau Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegakkan, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa oleh Presiden Soekarno, disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik baik oleh penyelenggara negara di legislatif atau yudikatif maupun eksekutif. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Adela. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber sosiologi sebagai sistem etika. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnis di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat, dan contoh-contoh lain kearifan lokal di Indonesia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ecin Septia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya dan bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, saran, dan aksi politik. Sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, keren banget nih tadi dari penjelasan pemateri-pemateri kita terkait dengan konsep dan urgensi Pancasila sebagai sumber etika. Nah, sebelum saya tutup presentasi kali ini, saya ingin memberikan beberapa ringkasan terkait dengan presentasi yang kita presentasikan. Tadi dijelaskan bahwa Pancasila sebagai way of life, yaitu struktur penilaian untuk memberikan tuntutan dan pendapat kepada masyarakat dalam bersikap dan bertingkah laku. Kemudian di bagian materi urgensi Pancasila sebagai sistem etika, fungsi Pancasila adalah untuk meminimalkan pelanggaran dalam bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian di materi ketiga, yaitu alasan mengapa diberlakukan Pancasila sebagai sistem etika, terdapat 5 poin penting, yaitu yang pertama, adanya dekadasi moral yang melanda, dan yang kedua, Pancasila sebagai rambu-rambu normatif, yang ketiga, kurangnya kontribusi dalam pembayaran pajak, dan yang keempat, melemahnya hak asasi manusia. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak pada aspek kehidupan. Kemudian di materi yang terakhir yaitu sistem etika dapat digali melalui 3 hal, yaitu sumber historis, sumber sosiologi, dan sumber politis. Nah, itu aja sih yang bisa saya rangkum dari materi kita kali ini. Saya akhiri terkait dengan presentasi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.